6. Elek berarti. Remedi. Berarti saya siapa yang film lagi Pak Juni? Remedi loh berarti. Gak ada sih. Selesai pertanyaannya habis. Ini konten buat promo. Terus kamu jawabnya gitu doang, apa yang ditayangkan? Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada masalah. Kamu reading di mana? Kamu reading film lain lagi. Gitu. Kalau aku pogah ya. Aku juga. Aku terus tiba-tiba tapi ada yang calling terus, tapi ini Angga Yunanda excited Mas. Ya udah deh. Aku terima. Awalnya gak tertarik Mas Dad? Sama sekali enggak. Gak tertarik Kembaran karena Mas apa? Angga loh. Aku cuma bingung nanti teknisnya gimana. Oh. Ini flash banget nih yang baru cerita di sini. Oh. Terus teknisnya gimana? Iya nanti Mas Dodi di make up, Angga di make down gitu. Harapannya ketemu di tengah tapi wah kita 2 detik sekali ciuman sih. Gak ada. Hah? Gak ada. Rabies aku. Kok nggak ngaku sih? Takutnya rabies. Jadi kita menyamakan gestur, ada gerakan-gerakan yang selalu kita samakan. Sampai mungkin di awal semuanya itu nggak percaya kalau aku sama Angga kembar. Tapi akhirnya suatu pagi aku udah mempelajari, aku udah di make up, dia di make down, terus aku suatu pagi sarapan di restoran, aku dipeluk cewek dari belakang. Pagi suam gitu. Hah, saya Nina? Aku bukan Angga, itu Angga lagi makan pecel. Oh sorry Mas Dodi. Salah ya, ternyata salah ya? Oh, Angga lagi Ternyata Saya Rina aja gak bisa bedain ya. Bisa bedain. dari tengkuknya aja sama gitu. Kan biar sama kan tengkukmu dikasih kopi banyak. Dakian jadinya. Tapi bener kita nyamain banyak ini ya, gestur-gestur ya. Betul. Mm-mm. Terus aku mencoba apa ya? Ngeblend dengan pasangan Angga juga. Waktu Angga video call gitu, coba lihat istrimu gitu. Aku gantiin dia kan nggak ngerasa, tetap dikira masih ngobrol sama Angga. Gak bisa bedain. Aku aja pas udah Minus, ini matanya pas minus. pas day one kan gak ada yang bisa bedain kita ya. Iya, kru manggilnya salah. Dia aja salah terus. Oh, itu Akbar gitu. Aku hah gitu. Gak ada. challenge Mas, challenge. Gimana kalau Celeng. Ya, hai. Lu di hutan. Bukan, challenge. Challenge. Apa itu? Challenge. Tantangan. Tantangan. Karena selama beberapa film kemarin tuh jadi diri sendiri. Coba kalau jadi dukun gimana? Ternyata ya lumayan ekstrim juga ya. Syuting jadi orang lain. Ekstrimnya? Ekstrimnya ya takutnya nggak maksimal gitu Mas Dal. Gitu. Alhamdulillah. Tapi katanya kamu sampai untuk jadi dukun ke tempat dukun-dukun lain. aku Pak. ke tempat dukun. Dukun beranak. Semuanya Mas. Semuanya. Mbah Kusen, terus Mbah Harjo Gaplo udah meninggal tuh dulu tak pelajari gimana tuh gestur-gesturnya. Ternyata nggak kayak di film-film ya santai, tenang. Tenang, film-film santai. kan Ternyata di kehidupan nyata dukun biasa aja. biasa. Tapi nggak tahu kalau dukun-dukun yang melakukan ritual itu ada di mana tuh nggak tahu aku. Belum riset sedalam itu sih. Kalau aku sih karena syutingnya tuh di kuburan asli ya. Itu suasananya tuh gelap, dingin, banyak pohon besar dan kuburan tua. Itu rasanya aku pengen cepet kelar gitu, pengen cepet pulang. Itu syutingnya menjelang malam, menjelang pagi. Jadi, yang aku bayangin cuma kasur hotel. Pengen tidur. Bayangin kasur hotel. Oh, nggak ngantuk kan takut tau tidur di tanah kuburan. Serem. Aku juga itu sih, di kuburan tuh emang paling serem ya, karena kuburannya beneran, terus kuburannya kuburan tua,
bahkan udah nggak dipakai lagi kuburannya buat jadi dikubur lagi. kubur Pohonnya tuh orang. gede banget, gedenya tuh segini loh. Allahu Akbar. Gini, niatnya pengen nyamplung emang pengen nyamplung. Enggak gede banget emang ya. Gede, ya. gede. Gede pol. 10 orang baru bisa- Ngelilingin. Iya, baru bisa ngelilingin. Tapi di tempat dukun tuh serem juga loh. Aku pikir kayak beneran loh. Aku kan nggak pernah ke dukun jadi nggak tahu. Pas aku masuk pertama kali aku kayak serem banget nih. Rumah dukun itu kan bekas gempa Jogja, jadi rumahnya rumah dom yang anti gempa gitu. Rumahnya Kimangun itu, terus di situ banyak pernak-pernik horor yang orang ke situ pokoknya pengen cepet keluar deh. Gak betah. Jadi ada dupa, ada lilin di mata itu pedes. Kemarin matamu copot kan? Iya, sempat. Gak bisa dipasang lagi. Sakit. Saking powernya. Ori banget. Aku kemarin cuma agak dikit sih, paru-paruku memar. Kerasa ya itu. Karena aku profesional aktor ya. Wis. Pro player. Sungguh sih guru sih. Jadi aku selalu in karakter, tapi aku harus boleh acting tapi aku harus makan dulu. Lemes nanti kalau nggak lemes. Tapi emang ini Mas Dodit tuh ini sih sangat menyembah ya kita ya pada dirimu gitu. Karena keren banget gitu. On track banget Ya. dari mulai komedinya dapat terus setiap adegan keren. Ya sih, aku sadar sih itu. Masih kan. Jadi aku karena itu aku setting sejak dari hotel, jadi aku baca skrip terus langsung aura aku masukin. Aur-auran. Jadi jalanku itu udah aku pikirin dari sejak dalam pikiran. Kalau saya ini Mas, happy Mas, seneng. Jadi kalau waktunya take itu seneng, tapi nggak tahu kalau Mas Dodit, Mas Angga nggak seneng ya, karena ada scene bareng yang retake ya loh. Sampai retake beberapa kali 100. lebih ke 100. 200. Enggak 99 lah. Iya, odai. Jadi pokoknya enggak banyak, tapi Nope itu udah berusaha, tapi kita sebagai aku pribadi sebagai Aktor pro. dewasa, Aktor aku profesional. tetap Batinmu piye? jaga emosi, jaga ekspresi tetap, energiku tetap aku maksimalin buat kamu biar lawan mainku nggak grogi. Ya kan, Ang? Bener. Begitu. Apalagi sing take pertama Mas, yang scene pertama panjang itu Terus dialognya Nope tuh dialog panjang banget. Bolak-balik detail-detail kecilnya tuh banyak. Itu aku kadang ngerasa iki gara-gara aku apa sih ya Enggak aku. lah. Tapi keren loh. Aku lihat kan udah nonton kan. Ya. Dibuang semua. Bagus. Syuting sepanjang itu nggak kepake. Kan terlanjur kamu pede. Ternyata kamu bus. Gak. Terlambat sendiri. Makasih Rapi. Udah men-take down Nope. Dia udah menyelamatkan film ini ya. Kadang terlanjur Nope ngomongnya syuting ini happy kata dia. Ternyata kok sedih-sedih gini. Oh, kayak happy ternyata. Astagfirullah. Nggih Mas, gitu. Tapi keren banget, keren hasilnya keren. Karena Nope mempelajari bahasa-bahasa Jawa kuno. 1 sampai 10 apa? nilainya. Acting kamu. Biar penonton biar penasaran dong. Masa dikasih tahu sekarang. Iya. 6. Elek berarti remedi. Berarti saya siapain film lagi Pak Joni. Remedi loh Remedi. Kalau bagus kan enggak kepake lagi. Iya remedi aku. Remedi. Aku siap remedi terus Pak Sunil. Persiapan khusus. Gak ada sih. Selesai pertanyaannya habis. Ini konten buat promo. Terus kamu jawabnya gitu doang, apa yang ditayangkan. Itu udah kelihatan kan di sini nih Angga lucu banget kan. Nah itu memang di film ini Angga komedinya ada di Angga. Aku ada di
Kita beauty shotnya itu ada di aku. Jadi malah kebalik ya. Kebalik ya. jadi scene di film ini aku yang slow mo terus. Wis. Angga tuh cuma buat foreground punggung-punggung gitu, cuma hour-hour gitu. Angga ekstras di belakangku jauh gitu. Aku yang Wis. Mbah Dukun, gimana ini solusi mbah saya di shot. Aku boleh milih angle gitu. Kalau milih lensa gitu ke DOP, Mas Dudit mau lensa apa? Oh, Goca Pak, ya oke. Terus tolong angleku dari pojok atas, oh. Ini kak CCTV. Jadi kak maling, ketahuan. Kelihatan punuknya doang. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi ya? Kenapa? Terlalu Persiapan. berkomedi. Persiapannya sebenarnya aku ini paling air kelapa. Ya Angga tiap pagi minum air kelapa muda dan aku Iri. heran, ini apa orang ini basian kali ya, tadi mabuk nih. Enggak dong. Tapi kok tiap hari? Oh ternyata kebiasaannya. Aku sebagai kembaran Angga Iri ya, Mas? Iri dong. Oke. Aku harus punya buah nih. Apa nih? Aku akhirnya ke PU minta tebu. Pak tebu, dibawain lah tebu. Dibawain sak truk ya? Segini. Ini Mas, oh ya. Pantas kalau ada orang syuting Mas Dot, truk datang no. Tanya ngapain? Tebunya Dodit. Dodit makan siang. Emang aku gajah. Tebu, ya enggak setruk lah. Sepikap. Akhirnya aku dikasih tebu. Jadi kita kembaran harus selalu menyamakan itu ya. Jadi Radius harus sama ya. harus mirip lah, kalau enggak ada keunikan tersendiri. Kelapa muda, tebu. Kenapa sama nak tebu? Dia detok, aku diabetes. Kok tebu kenapa? Kok tebu? Manis toh. Manis ya. Manis. Terus sekalian gosok gigi. Jadi siwak. Ya, Gitu Mas. itu Mas persiapannya. Sangat beda dengan aktor-aktor yang lain, kacangan itu. Iya. Ini diedit kan? Enggak lah. Aku masih trauma. Aku Itu aku in character Oh, tadi. sorry. Enggak apa-apa. Jawab Ang. Jadi sebenarnya itu tuh dari Mas Dodit ya. Pengalaman pribadi katanya ya. Ya, jadi itu hari itu adalah hari di mana orang yang meninggal saat itu akan mengajak keluarganya untuk ikut ke alam baka. Gimana nih? Enggak tahu aku juga. akhirnya minta solusi saya mereka. Saya kasih solusi, mereka menjalankan, alhamdulillah. Apa? Antara mereka tonton filmnya nanti. Tanggal 22 Januari. Belum closing. Oh, belum. Pengen closing loh, Pak. Udah gitu doang loh. Kita kalau aku sebenarnya sebelum nonton sebelum film ini belum pernah denger sih ada mitologi itu, mitos-mitos jam 6 bulan 6 itu. Iya. Kamu pernah denger ya? Aku pernah denger Oh iya. dari skrip itu. Sebelumnya belum ya? Belum. Jadi fresh banget berarti ya? jadi ini mitologi yang fresh. Gitu. Mitologi fresh boleh nggak sih? Ya enggak mitologi. Iya, itu lebih ke informasi ya, bukan mitologi. Enggak, ini memang ada. Akhirnya yang Mbah itu meninggal. Kami bersaudara, aku Akbar, dia Hestu, selalu berantem. Suatu kali, Hestu, Mbah sakit keras, kamu harus pulang. Aku akan pulang kalau Mbah mati. Akhirnya Mbah mati beneran. Terus di malam pertama, karena Mbah meninggal di 6, telepon aja kalau nggak percaya. 6. Akhirnya Mbah datang mendatangi kami dan bilang, temenin Mbah ya, kamu ikut Mbah ya gitu. Terus aku, duh, masa aku? Dialah, dia kan paling good looking di neraka. Berarti Mbak masuk neraka? Akhirat. Oh, akhirat. Buat nemenin Kamu Mbah. parah banget doain Mbak masuk neraka. Enggak, Mbah. Kamu Mbah kan neraka loh. Enggak, Mbah kan pernah muda, mungkin mudanya gitu. Minum pelakor. kelapa enggak. Pantesan bukannya beda.
Ya nggak tahu Mbah ngapain. Tapi kan kamu cucu kesayangannya. Enggak, tapi kamu adalah guru. Kamu adalah cucu yang good looking. Enggak ada. Kamu bisa dipamer-pamerin ke teman-teman Mbah Enggak di mau. circle yang baru, Enggak ada. arwah-arwah. Termasuk sosialita Mbah Sinem ya. Ciem. Sinem Mbah film lain. Ini Mbah Sinem. Iya. Udah 2 kali lah salah. Mbah Siem. Kebanyakan Mbah film Sinem. sih. Kebanyakan film sih. Enggak, itu SDM-nya rendah. Bukan mengingatnya enggak bener. Ikan koki. Ingatan hilang 3 detik. Kayak gini aja sih. Ya kayak gini bercanda terus aku gini aku sebagai aktor ya jadi which is literally beli belas 1 liter gitu. Jadi aku menempatkan diriku oh gini ya sama komedian tuh gitu. Aku mencoba menyesuaikan diri soalnya aku aktor banget. Oh sebelumnya nggak pernah nongkrong bareng komedian ya Mas Dodit? Nggak pernah. Nggak Aku pernah ya. nongkrong bareng tumbuh-tumbuhan. Terbayam nih. Seledri. Sawi, daging gitu. Jadi suasananya bercanda terus pokoknya sama Nopek sama Pas Asa syuting ini. bercanda. Enggak. Pas syuting kita lebih banyak teriak-teriak karena ketakutan ya. Bener. Udah teriak, lari. Teriak, lari, terus apa? Panik gitu. Pokoknya campur aduk antara itu dan harus berantem. Takut tapi tetap berantem. Itu Mas Dudit sebagai aktor tadi, switch-nya gimana tuh dari bercanda-bercanda? Dia metode nggak pernah nge-switch. Ya gitu terus. Sempat aku ada nangis karena scene-nya itu mengharukan, aku nangis banget di kamera master, nangis terus pas cover nggak keluar. Gimana ini? Percuma dong. Master kan jauh banget. Ya tapi Angga nangis terus Iban nih. Kamu sedih banget sih. Aku ngeliat kamu. Oh, so sweet. Jadi itu switch-nya gampang sih karena ini udah aku 10 tahun di dunia entertain. Lebih kali. Ya, filmku udah puluhan ya kan. Jadi untuk urusan gitu-gitu sulit. Mas Nopek sih yang paling Ngerti. bisa ngerti. Coba Ini adalah film Pak Pajar Marta Mas, tulisan Pak Pajar. Jadi dia itu ceritanya kayak yang di film. nggak menginformasikan Nggak apapun. menginformasikan apapun, Ini ya. netizen kesel itu. Nanti di komen YouTube bilang kenapa sih ngundang orang itu? Karena pernyataannya nggak bermutu gitu. Coba pikir lagi. Jadi itu enggak ya. Yes, kuy Mas. Kenapa orang harus nonton film ini? Karena ini adalah film yang menghibur. Bukan itu Bukan itu pertanyaannya ya kan. Dasar SDM. Apa yang ingin disampaikan dari film ini? Sikat Mas Aga. Kamu loh. Kamu dulu. Singkat aja. Nanti orang Kakak dukun, fokusku adalah mengobati orang. Tapi kan ini ceritanya ini bisa bergulir karena kamu. aku ngerti. Sampai nggak baca skrip utuh. Oh, Makanya emang dia- gitu kalau aktor ini ya, kelas Eh, kakap ya. kelas kakap ya. Makanya dia nggak ngerti harus ngasih pesan apaan. Tak baca Mas, tetap baca. Skrip utuh, double. Skrip gonta ganti. Oke, coba jawab. Oh, jawab dirangkum dong. Apa ya? Aku ya bingung ya. Aku nggak bingung. Ah, coba cuman. Enggak, yang Iya, Sama dulu. saya, Kak. kalau aku pasti bisa. Iya. Sama saya. Coba dulu Coba kamu. dulu. Sama saya, Ayo, bagian nambahi, bagian nambahi. Kamu nggak bisa. Udah, sama saya. Kamu meragukan ini karyanya Mas Fajar. Oh. Udah. Kamu sampai nggak ngerti mau ngomongin filmnya apa. harus ngerti. Ayo, berusaha. Jadi kan ini Mas, aku di sini kan berperan sebagai dukun. Jadi film ini adalah film yang asoy. Dapat akas mau tahu. Dapatnya Tidak menolong. Terus kamu sampean itu, sampean sih. Sampean sih, mau. Ulang Mas pertanyaan, Mas. Ulang pertanyaan deh. Ayo. Jadi film ini ingin menyampaikan persahabatan, persaudaraan yang hangat tentang keluarga, hubungan emosional nenek dan cucunya yang di film ini tanpa kedua orang tuanya.
Gitu. Dan sebenarnya ini bisa dibilang love letter juga gitu ya dari Mas Fajar sebagai sutradara dan penulis gitu ya. Karena plotnya itu sebenarnya lumayan mirip sama apa yang dialami sama Mas Fajar di masa kecil gitu ya, antara hubungan dia dan neneknya gitu, miskomunikasi antara anggota keluarga, dan kira-kira gimana cara untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, dan juga cara pola asuh yang ada di masa lalu gitu. Dan ternyata Jangan banyak-banyak ntar spoiler. iya. dan ternyata banyak masalah-masalah kedua orang ini ya. Enggak sih. Enggak ada. Enggak ada masalah. Kamu reading di mana? Kamu reading film lain lagi. Karena film ini memberikan pengetahuan yang sangat global tentang harga minyak dunia. Dan bagaimana kita harus bersikap di tahun depan. Ya, karena ekonomi kan pasang surut, Mas. Ini ada kunci-kunciannya kehidupan di sini. Kok tambah ngawur? Udah sampai minyak global nggak ada di skrip, nggak ada. Tak terbeli. Jadi film ini memberikan hiburan, Betul. pesan moral, dan tentu saja jump scare buat kami yang ketagihan film horor. Apalagi kalau udah ada Mas Nope kan jaminan box office katanya ya. Yo, ada Oki Rengga, Nope, enggak sih. Film ini yang paling gendong Kamu sih. iya sih. Ya, teman-teman harus menonton film ini karena film ini adalah film yang semoga menghibur. Pasti menghibur. Pasti. Saksikan di tanggal 22 Januari. Di bioskop kesayangan Anda. Sebelum dijemput nenek. Au. Hai Sobis. Saya Dodit Mulyanto sebagai Akbar. Saya Angga Yunanda sebagai Hestu. Saya Nopen-Nopen sebagai Ki Mangun. Jangan lupa nonton film Sebelum Dijemput Nenek. Tanggal 22 Januari Di bioskop kesayangan Anda.